Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kesempatan dialog dhuhur kali ini beliau akan membahas kitab Tafsir Al-Maraghi karya Syekh Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Maraghi. Dan pembahasan kali ini tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Pengajian ini berlangsung selama lebih kurang 30 menit ke depan, dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama pemaparan dari narasumber, dan setelahnya apabila ada waktu kami alokasikan untuk sesi dialog atau tanya jawab. Sebelum dimulai, mari kita awali dulu pengajian kita siang ini dengan baca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak pengajian dialog dhuhur hari ini, Ahad 10 November 2024, 8 Jumadal Ula 1446 Hijriah. Pada Al-Mukarram Dr. Rizky Haji Hasanuddin Sinaga MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal yang dimuliakan, dirahmati dan dikasih sayangi Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama mengucapkan Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan bacaan tafsir Al-Maraghi, masih surah Al-Baqarah ayat ke-8. Qala al-musannif rahimahullah, fa'ana bi'ulumihi fid darain, amin. Minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, khadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 8, 9, 10. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Khadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin melakukan tipu daya, tipu muslihat, berpura-pura ingin menipu Allah dan orang beriman. Sungguhnya mereka tidak menipu Allah dan orang beriman, tapi mereka menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak merasakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, dan penyakit itu bertambah dan bertambah terus, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Itu kira-kira terjemahan dari Al-Baqarah ayat 8, 9, 10. Dalam tafsir ini disebutkan makna al-jumali, makna umum. Dzakara subhanahu awalan man akhlasa dinahu wa wafaqa sirruhu alanahu wa fi'luhu qawlahu
ثم ثانية بذكر من محض الكفر ظاهرا وباطنا، وهنا ثالثة بالمنافقين الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هم أخبث الكفرة أنهم ضموا إلى الكفر استهزاء وخداعا وتمويها وتدليسا، فيهم نزل قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قوله ذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagian pertama, kelompok orang-orang yang secara tulus, secara murni, secara ikhlas, ya, agamanya ikhlas, berimannya ikhlas karena Allah, sehingga sesuai antara apa yang dia sembunyikan dengan apa yang dia ucapkan, sesuai antara apa yang dia lakukan dengan apa yang dia katakan, satunya kata dan perbuatan, ya. Nah, itu kelompok siapa? Orang yang bertakwa. Jadi surah Al-Baqarah itu didahului dengan penjelasan bahwa kelompok manusia itu terbagi tiga. Pertama, kelompok orang bertakwa. Kedua, kelompok orang kafir. Ketiga, kelompok orang munafik. Jadi kalau kita baca Al-Baqarah, penjelasan pertamanya setelah menjelaskan dzalikal kitabu la raiba fih, menjelaskan tentang Al-Quran sebagai huda, maka langsung diikuti dengan penjelasan kelompok-kelompok manusia. Yang pertama kelompok orang bertakwa, ya, sudah kita jelaskan. Yang kedua kelompok orang kafir, tsumma tsaniya bi dzikri man mahaddul kufra zahiran wa batinan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Itu jelas dia orang kafir, memang benar-benar kafir, ya kan? Ucapannya dia kafir, hatinya juga kafir. Wa kunna tsalisa bil munafiqin, tapi ada kelompok ketiga, yaitu orang munafik. Alladzina amanu bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Lidahnya mengatakan dia beriman, tapi hatinya tidak. Jadi pura-pura, ya, berpura-pura. Wahum akhbathul kafarati. Inilah sejahat-jahatnya bentuk kekafiran. Jadi orang munafik itu dianggap orang kafir juga, bahkan lebih akhbath, lebih keji bentuk kekafirannya. Annahum dhammu ilal kufri istihzaan. Kenapa? Karena dia menghimpun antara sikap kekafiran dengan sikap mengolok-ngolok. Ya. Ada orang yang kafir, tapi dia jelas, identitasnya jelas, saya kafir, gitu. Tapi ada orang pura-pura berkata saya beriman, tapi hatinya enggak. Ini lebih parah dari orang kafir disebut, ya, akhbathul kafarah. Kekafiran yang sangat keji. Kenapa? Karena dia sebenarnya kafir, tapi dia sudah kafir mengolok-ngolok orang lain, ya kan? Wa khidaan, menipu, wa tamwihan, memalsukan identitas dirinya, wa tadlisan, menyembunyikan, ya, cacat hatinya, ya. Fihim nazala qauluhu subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah sendiri mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di dasarnya neraka, ya. Dasar neraka itu pasti paling dalam, kan? Paling dalam berarti paling panas, kan gitu, ya. Qauluhu mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Siapa orang munafik itu? Orang yang tidak masuk ke kelompok orang beriman, tapi juga enggak masuk ke kelompok yang satunya lagi, ya. Disebut beriman enggak beriman, disebut kafir seperti beriman. Ini namanya apa ini? Ya, hipokrit, ya. Ya, bermuka dua. Apa? Ini menipu dia, ya. Qad wasafallahu halal ladzina kafaru fi ataini.
Waktu Allah menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah tentang orang bertakwa, itu hanya dari ayat keberapa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 3 ayat. Yang menjelaskan orang bertakwa cuman 3 ayat. Yang menjelaskan orang kafir, innalladzina kafaru, dengan khatamallahu ala qulubihim, 2 ayat. Yang menjelaskan orang munafik di sini disebutkan wasafallahu halal ladzina kafaru fi ataini wa halal munafiqina fi 13 ayat. Menjelaskan orang munafik itu 13 ayat. Jadi menjelaskan orang muttaqin itu 3 ayat, menjelaskan orang kafir 2 ayat, yang menjelaskan orang munafik 13 ayat. Mengapa? Kok lebih banyak orang munafik? Karena memang orang munafik ini susah diketahui. Karena susah diketahui. Nabi sendiri nggak tahu kalau nggak dikasih tahu sama Allah dia itu munafik. Nah, gitu ya. Kalau orang kafir jelas, ya kan? Kafir dia. Nah, ini nanti kita lihat ya. Ayat ini kan turun pada masa Nabi di Madinah, ya. Makanya kelompok surah Al-Baqarah ini kan Madaniyah. Jadi ada 3 kelompok manusia pada saat itu, orang bertakwa, orang kafir, orang munafik, ya. Kalau munafik kan jelas, misalnya ya, orang kafir, orang yang dia mengatakan saya tidak beriman kepada Muhammad, ya kan, saya menolak Muhammad, jelas dia. Orang bertakwa juga jelas. Nah, munafik ini, ya, siapa dia nanti kita lihat, ya. Jadi yang menjelaskan orang munafik ini ada 13 ayat. Alaihim fiha khabathahum wa makarahum wa fadahahum wastajhalahum wastihza'a bihim wa tahakkama bi fi'lihim wa du'ahum summan wa bukman umyan wa daraba lahum sani'al amthal. Ya, mengapa sampai banyak begitu ayat yang menjelaskan orang munafik? Ini untuk mengungkit-ungkit, ya, borok mereka. Jadi kalau orang kafir kan jelas, nggak perlu diungkit-ungkit, udah ketahuan. Tapi kalau orang munafik ini Allah ingin ungkit-ungkit borok-borok mereka itu. Nah, alaihim fiha khabasahum, Allah ingin bangkitkan, Allah ingin tampakkan, ya, kekejian mereka. Wa makarahum, makar-makar mereka, tipu dayanya. Wa fadhahahum, Allah ingin buka aib-aib dia. Wastajhalahum, Allah ingin bongkar kebodohan-bodohan dia. Wastihza'a bihim, Allah ingin olok-olok juga dia, karena dia menganggap mengolok-olok orang beriman, Allah ingin olok-olok pula dia. Wa tahakkama bi fi'lihim, dan Allah menyindir di mereka dengan perbuatan mereka. Wa du'ahum summan bukman umyan, bahkan Allah memanggil mereka dengan orang yang summum. Apa itu summum? Tuli, bukmun, bisu, umyan, buta. Tuli, bisu, buta. Itu panggilan yang sangat keras itu. Jadi Allah panggil orang-orang munafik itu dengan istilah orang buta, orang tuli, orang bisu. Ya, mana itu? Ya, berarti ini sebuah apa ya? Sebuah panggilan yang sangat menyakitkan sebenarnya, ya. Wadaraba lahum sani'al amsal, bahkan Allah memberikan perumpamaan orang munafik ini, ya, dengan contoh-contoh yang buruk, ya. Pada ayat selanjutnya, ini kan baru ayat 8 saja, ya. Mana contoh-contohnya? Nanti ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai 13 ayat. Dibongkar oleh Allah borok-borok orang munafik itu. Bahkan Allah memperumpamakan mereka itu dengan perumpamaan yang buruk. Ana alaihim ubathahum fi qawlihi, misalnya Allah mengungkit, ya, kekejian mereka dengan mengatakan
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada kelompok manusia, ya. Ini kan sebenarnya menyindir. Ada orang, kan seolah-olah gitu ya. Ada orang nih pura-pura dia beriman. Nah, itu Allah ungkit ya. Wa nafa alaihim makrahum. Allah nafikan tipu dayanya dengan firman Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu faddahahum. Allah bukakan aib mereka, apa? Wa ma hum bimu'minin. Jadi ketika mereka mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhirat, Allah buka aibnya, wa ma hum bimu'minin. Kalian mereka itu sebenarnya bukan beriman. Ya. Apalagi wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dalam firman Allah tadi, mereka ingin menipu Allah, menipu orang beriman. Kata Allah, mereka menipu dirinya sendiri. Apalagi firman Allah, wa fi qawlihi fi qulubihim marad. Allah katakan hati mereka berpenyakit. Nah, ini kan Allah ungkit. Ya, Allah ungkit identitas mereka. Orang munafik, hati kalian itu berpenyakit, ya. Wastajahalahum, Allah tunjukkan kebodohan mereka. Wa ma yash'urun, mereka itu tidak merasakan. Bahkan Thahir Ibn Ashir dalam tafsirnya mengatakan mereka itu dungu. Jadi yash'urun itu diartikan oleh Thahir Ibn Ashir, mereka itu orang-orang dungu, ya. Kita sering mendengar kata dungu, ya. Ini Allah sendiri, ya. Wa ma yash'urun, kata Allah, mereka itu nggak ngerasa, ya, nggak tahu diri, ibarat kata gitu. Walakin la yash'urun. Ada lagi walakin la ya'lamun. Jadi diulang-ulang oleh Allah, wa ma yash'urun walakin la yash'urun walakin la ya'lamun. Ini kan sebenarnya apa? Kecaman, ya. Allah mengecam, kalian itu nggak punya perasaan, kalian itu bodoh, kalian itu dungu. Ini Allah bongkar, ya, cacat-cacat mereka. Wa tahakkama bi fi'lihim, ya. Allah menyindir perbuatan mereka, seperti firman Allah, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Allah menjual, mereka membeli kesesatan dengan bayaran al-huda, petunjuk. Jadi ada kesesatan, mereka ambil, bayarannya apa? Petunjuk. Nah, itu perumpamaannya. Wada'ahum summan bukman umya. Allah panggil mereka dengan istilah orang-orang yang bisu, orang-orang yang tuli dan buta. Tuli, bisu, buta. Mana firmannya? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Daraba lahum syani'al amsali fi qawlihi masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Fi qawlihi aw kasayyibin minas sama'. Ini nanti ayat berikutnya. Ayat ke-20 18, 19, 20. Allah berikan mereka tamsil atau perumpamaan yang buruk, ya. Sekarang tafsirnya, minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir aslun nasun unasun yashhadu lahu insanun wa insiyyun wa summu bidzalika az-zuhurihim wa ta'allaqil inasi bihim kama sumiyal jinnu jannan lijtinanihim wa ikhtifaihim. Wa minan nasi, dan sebagian manusia. Kata-kata manusia, an-nas, itu asal katanya nasun, unasun, atau juga insanun, insiyun. Nah, itu artinya apa? Disebut demikian karena mereka, ya, terhubung dengan sesuatu yang jelas, sesuatu yang tampak. Jadi manusia itu adalah sesuatu yang tampak, yang jelas. Kama sumyal jinnu jannan, sebagaimana jin disebut jin karena dia tersembunyi. Ya, jin itu artinya tersembunyi. Lijtinanihim, karena dia tertutup, tersembunyi, kita nggak tahu jin itu. Tapi kalau manusia kelihatan. Jadi manusia ini makhluk yang nyata. Jin itu makhluk yang tersembunyi. Waqtifaihim, karena tersembunyi. Ya.
may yaqulu, siapa yang dimaksud dengan yang berkata kami beriman ini? Ulaikan nafaru minal munafiq, yaitu ada sekelompok orang munafik, alladzina kanu fi asrit tanzil, yaitu pada masa turunnya ayat ini. Ini dia orang munafiknya, namanya Ka'abdillah ibni Abi bin Salul, ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul wa ashabihi wa aktsaruhum minal yahud wa lahum nazra'un fi kulli asrin wa masrin. Ya. Jadi ayat ini konteksnya adalah terkait dengan orang-orang munafik di Madinah. Siapa tokohnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia ini? Dia ini dari kelompok orang-orang Yahudi. Jadi waktu Nabi masuk ke Madinah, di sana sudah ada al-Yahud, ya, al-Yahudi, kelompok orang Yahudi, ya. Jadi dari kelompok Yahudi ini ada yang munafik. Tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ashabihi wa aksar, dan kelompok dan sahabatnya, wa aktsaruhum minal yahud, kebanyakan dari orang-orang Yahudi. Walahum nadhara'un fi kulli asrin wa masrin. Dan ini boleh saja terjadi pada saat Nabi, tapi tidak menutup kemungkinan, ya, ini juga terjadi pada setiap masa dan pada setiap tempat. Boleh saja ada orang-orang munafik. Wal yaumil akhir huwa min waqtil hasyar ila ma la yatanaha. Dan yang dimaksud dengan hari akhir itu dimulai dari yaumul hasyar, yaitu padang mahsyar, sampai tidak berbatas, sampai tidak ada batasnya. Au ila ayyadkhula ahlul jannah al-jannah wa ahlun nari an-nara, ya, atau sampai masa orang yang ahli surga dimasukkan ke surga, ahli neraka dimasukkan ke neraka. Itulah hari akhir. Khassu bi dzikril imani bihima, ya, kedua-duanya beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, disebut kata-kata iman, isyaratun ila annahum ahatu bi janibil iman awwalihi wa akhirihi wa lam yakunu kadzalik wa hum la yakunu kadzalik. Itu orang yang beriman, ya, dari awal hidupnya hingga akhir hidupnya, ya. Maksudnya dia bukan orang munafik, ya. Wa hum la yakunu kadzalik. Kalau orang munafik enggak seperti itu, dia enggak beriman, ya. Nah, idz kanu musyrikina billahi li'annahum yaqulu Uzair ibn Allah wa jahidina bil yaumil akhir. Mengapa? Karena orang munafik itu orang Yahudi tadi, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, itu sebenarnya terkelompok kepada orang musyrik. Kenapa? Karena orang Yahudi itu mengatakan Uzair anak Allah. Ya, ini di dalam surah At-Taubah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Kemudian apalagi perkataan mereka, idz qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan sekiranya kami nanti masuk neraka paling cuman sebentar aja, paling cuman sehari dua hari. Nah, ini perkataan mereka, ya. Ada di dalam surah Al-Baqarah, ada juga di dalam surah Ali Imran. Qad hakallahu ibaratahum liyubayyina kamala khubuthihim. Sengaja Allah kisahkan, Allah ceritakan perumpamaan dan keterangan tentang orang munafik ini untuk menjelaskan betapa sempurnanya kekejian mereka. Karena ma qaluhu law sudira anhum la ala wajhil khida'i wan nifaqi ma'a ma hum alaihi lam yakun dzalika imanan. Kiranya pun, ya, kalau kita pegang omongannya, ya, katakannya dia beriman, ya, sekiranya kita katakan dia beneran, ya, bukan untuk menipu daya, bukan untuk nifak, munafik, tetap saja, ya, kelompok
al-Yahud tadi itu tidak bisa dimasukkan kepada orang beriman. Apa sebabnya? Littikhadzihim al-walad wa'tiqadihim. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Wa'tiqadihim annal jannata la yadkhuluha ghairuhum. Dan mereka mengatakan hanya mereka yang berhak masuk surga. Fama balika bihim wa hum qaluhu tamwihan 'alal mu'minina wastihza'an bihim. Apalagi kalau mereka itu mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat hanya untuk menipu daya. Itu lebih parah lagi. Sekiranya pun mereka maksudnya tidak menipu daya, mereka tetap dikatakan musyrik. Karena apa? Karena mengatakan Uzair itu anak Allah. Itu aja. Waktunya sudah setengah jam ini ya. Itu salah satu penjelasan tentang ada kelompok manusia yang disebut al-munafiqin di dalam surah Al-Baqarah. Ini baru muqaddimahnya ya, ayat ke-8. Nanti kita lanjutkan ayat 9, 10 dan seterusnya. Kembalikan ke